Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim pada yang mulia guru-guru kita yang Bandung, baik yang di dalam masjid maupun yang menyimak mungkin di luar masjid. Kita lanjut kembali pengajian tafsir kitanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malamnya kita lanjut Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 172, tapi masih berkaitan dengan at-ta'imah. At-ta'imah artinya makanan. Di dalam tafsir Allah hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja, karena kan tafsir ayat. Kalau secara tafsil, ini tafsir, ada tafsil rincian, itu dilihat di dalam kitab-kitab fiqih. Ada bab tentang makanan, babul at-ta'imah, makanan semua dibahas. Itu terperinci dan luas. Kalau dalam ayat hanya pokok-pokoknya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makan olehmu dari yang baik-baik yang Allah telah rezekikan kepadamu. Itu ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, ini saja dulu kita tafsirkan. Qila innal amra fi qawlihi. Di sini ada kata perintah, kulu, makanlah. Kalau orang belajar bahasa Indonesia, ada partikel namanya, partikel lah, makanlah. Berarti itu menunjukkan kalimat perintah. Kemudian perintah ini kepada orang mukmin, karena ini bicara tentang ketaatan. Mapa kon haun ya ayyuhalladzina kafaru, pegah dikahna dengan tun hana perumun beli. Jadi kena selamatkan orang-orang beriman. Maka orang beriman banyak sekali aturan. Tanya orang beriman kok le aturan, hanje pajau hong lagi pajau lewaknya, hanje pajau ulu, hanje pajau tiku, hanje pajau apa saja yang tidak baik menurut agama. Maka orang-orang kafir tiada menghoi pilih. Seolah kekal Allah Taala, hai orang iman, yo kegada lung pegah. Ku kafir ai kop timawah menai ke dia. Menan maksudnya. Jadi kenapa Allah menyeru orang-orang yang mukmin saja dalam hal ini? Makanlah dari rezeki yang baik, dari yang baik-baik, dari yang Allah rezekikan. Kulu, makanlah dalam kalimat perintah, qad yakunu lil wujub. Ada yang bermakna perintah makan itu memang wajib, mesti kita makan, tak boleh makan. Jadi perintah makan enggak ada wajib. Contoh, kal akli li hifdin nafsi, makan demi penyelamatan nyawa. Nyan wajib maju. Makanya ada orang dulu mogok makan. Dulu ada mogok makan. Di awal-awal reformasi, bahkan mahasiswa di Banda Aceh itu ada yang mogok makan. Sampai berapa lama, berapa hari dia sanggup menahan lapar itu. Walaupun yang kamu darat, tapi maksimal sampai sanggup tahan lapar pada urau. Karena ketika itu kita lihat di media 3 hari sudah mufeh-feh saat itu. Ya kamu feh-feh, urang keput kamu kahelean. Maka ketika dianggap memang ini sudah maksimal tahan lapar, lewat 10 menit meninggal, maka makan ketika itu sudah menjadi wajib. Ya wajib.
itu perintah wajib. Kenapa menjadi wajib? Masa makan jadi wajib? Ya, kalau makan itu sifatnya penyelamatan nyawa, jiwa. Jadi agama kita adalah agama yang sangat memberi perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya penyelamatan jiwa atau nyawa. Makanya hanjim dengan nyawa. Tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Walaupun persoalan meninggal itu tentu saja la yastakhiruna wa la yastaqdim. Ini adalah sunnatullah. Sunnat makan lapar. Hanya selama lockdown ini mudah-mudahan kita ada makanan di rumah. Memang kan? Seberapa lama sanggup? Apa yang hari ini bisa dilakukan? Lockdown tahan lapar. Berapa hari sanggup? Kalau sudah tidak sanggup bagaimana? Tentu harus ada solusi. Harus dicari itu. Salah satu yang terbaik menjadi contoh yang dilakukan di masjid ini. Ketika bahkan pemerintah belum menyalurkan, belum kan Hana. Mungkin belum, pokoknya dalam realitanya belum. Kita sudah sanggup memikirkan terlebih awal. Hanya berarti penyelamatan nyawa, selamat nyawa fakir miskin. Ya. Jadi jiwa itu, nyawa itu sangat perlu diselamatkan. Walaupun, tapi kahluhnya, nyawa si kafir sekalipun. Musuh tanya orang Islam. Ada orang kafir jatuh ke sumur. Mesti tahu hai temlo. Itu mesti ada salah satu di antara kita. Kenapa? Karena itu penyelamatan nyawa. Hanjut thor lemon kafe babah kira itu nah hanjut. Biar dia mulut kiras babah kira. Hanjut. Karena itu nyawa. Jadi nyawa itu dihargai. Walaupun dia itu statusnya kafir, tapi dia dimuliakan karena manusianya, manusia. Ya, jadi apalagi orang mukmin. Bahkan bukan hanya manusia, anjing sekalipun. Ada orang sedang berpuasa, melihat anjing yang bukan anjing galak, bukan anjing yang berbahaya, bukan anjing gila, jatuh ke dalam sumur. Kita lihat, analisa. Punyo asal pungonya baru 5 draw ngikap lagi 5 meninggal. Nyah dapat tengok. Karena itu dianggap binatang yang tidak terhormat. Anjing galak. Tapi ini anjing biasa. Anjing yang bukan anjing galak dan tidak dikenal anjing bahaya. Maka kita harus terjun dalam sumur kalau bisa dan batap timang. Nyobek dapat tengok haji meninggal dia juga harus ada pertimbangan. Nyo ase ka hana le ka ya hana tengok man batateng tanyo batatare intrut dan dro tu yakin haru kena langmon berarti dapat tengok ya ase li ai plon yo ase ja horari salah bek dah setek tanyo hoya ja ase. Jadi ini namanya penyelamatan jiwa atau nyawa. Itu untuk binatang, apalagi untuk manusia, sangat terhormat jiwa manusia. Itu wajib makan. Wadaf'id daruri anha. Dan wajib makan itu di samping karena memelihara nyawa, juga wajib makan karena menghilangkan mudarat. Kata dokter, Bapak harus makan sikit. Oh saya enggak selera. Biarpun enggak selera, usahakan makan walaupun 1 suap. Wajibnya dapat baju. Kan hail baju Bu Adi haib ya baju. Kalau itu rekomendasi dokter bahwa itu untuk menghilangkan mudarat. Baju becut karena yang untuk gadah mudarat. Karena apa yang direkom oleh yang punya otoritas nyatanya mesti dengar ya. Lagi aku pegah le tunggu Fakrul tanya, apa rekomendasi pemerintah hari ini? Sentuhan fisik. Maka ya dipenuhi. Hana mah dasar salah. Dasar tak ada pemaaf. Tidak bersalaman karena salaman itu menyentuh kulit.
karena rekomendasi medis bahwa terjadinya penyebaran virus bukan melalui udara dalam halnya corona, tapi melalui sentuhan. Maka pemerintah merekomendasi dihindari bersalaman. Kita hindari, sababakan itu otoritas yang mengatakan, karena memang rekomendasi dari medis. Tanya kan dia tahu virusnya, tapi kan ada alat-alat yang membuktikan virus itu ketika salaman memang benar ada virus itu. Di antara kita tidak tahu nih siapa yang sudah bervirus. Maka pemerintah gecok kebijakan data orang yang baru pulang. Siapa tahu dia sudah terkena virus. Gua lancang garam, abeh teman-teman lancang garam. Maka dibuatlah posko. Ini namanya dafa'ud daruri, mencegah preventif. Nah orang kan sudah cegah mantu deka kena kan le cegah nanti mengobati kuratif. Jadi mencegah itu lebih baik, lebih murah mencegah daripada mengobati. Dan inilah rekomendasi karena ini darurat. Ya. Waqad yakunu linnadabi, dan kalau tadi wajib makan, sekarang perintah di sini boleh juga pada tempatnya itu bermakna sunan, nadab, dianjurkan makan, sunan. Kita makan dapat pahala, tidak makan tidak dapat dosa. Kalau yang tadi makan dapat pahala karena itu perintah wajib, tidak makan berdosa. Misalnya mesti tak pegah ke Allah Ta'ala urusan jawang ke kami memang kan cok urusan dot perintah makan boleh tak apa masalah jawang urusan lu. Sama seperti preventif corona ini, sama itu. Yang pemati itu ya Allah Ta'ala, yang virus ya Allah Ta'ala, yang you cegah pi Allah Ta'ala, dafa'ud daruri, karena berlaku hukum sunnatullah. Kal akli ma'ad daifi, mana makan yang sunat? Ruh jami atau rumah sunat menyona kemudahan, tahidangkan makanan, bahkan sunat kitanya pun turut menemani orang yang makan dengan makan juga. Kepuh hikmah menemani orang makan dengan makan. Tapi jami gop dengan makanan. Sunat kita pun ikut makan supaya yang makan tadi pun merasa nyaman. Muhai mesasah kerodoi. Nyoka gebeun ke sia ke tanya ikatnya paju. Kadang-kadang puput sia leh ke cok nyo. Curiga orang lain. Ciu je paju bak dro gile. Dia meninggal awak ikatnya. Menang kira-kira. Itu dari satu segi. Segi yang kedua, memang ada keindahan tersendiri. Tapungan orang JPI ya, kegutannya orang JPI ya, nyan god, yang kurang god dah, tak nonton nggak yang JPI, nyan tu je, rumput rumah, gue nonton, kita nyoba bu, lagi hidangkan bu, geduk dekatnya, tunggu cok ke, jadi 15 menit, berjumpa 15 menit ke perintah, kucoknya, ke kalian ke, yang ya dulu ngecatat, cok wah, nyakah aja deh. Jadi sunat menemani, ya walaupun hanala baju du atau JBI yang mana lah kira-kira, ya untuk menggembirakan, menanti tak pakai JBI orang lain, boleh ada JBI lah pada kedai kopi. Kita juga yang pesan, yang ajak kawan, sunat juga pesan sendiri. Nemboh i tak boh, baik iran nemboh i, hana pui lo orang pakai lo hana, bagian tajib sih supaya itu lebih akrab dan lebih ramah. Sunatnya, sunat. Maka ketika datang tamu itu sunat dihidangkan apa yang dianggap mudah, baik mudarat pi, baik je mudarat, baik bantu jamai, tapi kayak mudah, yang mudah-mudah mantap. Ya, makanya urun jamun, mangabe repot urun rumah, atau yang menjamai, gutiji makanan. Supaya apa kan di urun rumah di hana makanan gitu, mau gebur je tak tanya apa. Oh perlu lagi mangat, tak bawa mangat ke dah. Gebuh lah kita yang onda. Nah itu adat yang di apa takdib kan, etika yang enggak ajarkan oleh Allah di dalam agama. Waqad yakunu, perintah makan dalam ayat itu tadi sudah dua. Lil ibahah,
Yang ketiga menunjukkan kebolehan, enggak wajib, enggak sunat, tapi boleh-boleh saja. Contohnya yang bukan wajib dan yang bukan sunat tadi. Yang lain-lain berarti ibahah. Terserah mau makan, mau minum, itu ibahah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat, dan ada yang boleh-boleh saja. Wat-thayyibu huwal halalu, dengan catatan yang kita makan tadi adalah minat thayyibat, dan makna thayyib, makna yang baik adalah al-halalu, yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita diperintahkan makan yang baik, berbuat yang baik dan sebagainya? Karena ada hadis Nabi, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah maha baik, enggak ada yang enggak baik pada Allah. Tapi kalau pada kita ada yang baik diberikan Allah, bahkan lebih banyak yang enggak baik. Hari ini kalau bicara orang lain, lebih banyak bicara yang enggak baik. Artis nama pegah kegop cukup ni urut pegah yang god, pasti le judul yang hana god. Apalagi musim-musim politik dan sebagainya. Hana orang yang pubruk lawan, ayat pegot lawan, pasti dia menjelekkan orang lain. Tetapi Allah yang maha kuasa itu thayyibun, maha baik. Wala yuqbalu yaqbalu, dan Allah tidak mengabulkan atau tidak menerima, tidak berkenan illa thayyibu, kecuali juga yang baik-baik. Pakan dapat god karena Allah maha god, pakan dapat jauh yang god karena Allah maha god. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, juga seperti Allah perintahkan kepada para nabi. Allah suruh nabi makan yang baik, Allah suruh kita yang bukan nabi sama makan yang baik. Hana ayat Allah, makanan yang god kepada oleh nabi, makanan yang hana god kepada oleh umat nabi. Nya hana nya kai katanya, itanya beruh god ke rakyat beruh jatuh, nya kai katanya. Allah kepada Nabi suruh makan yang baik, kepada masyarakat atau manusia biasa, orang mukmin juga suruh yang baik. Karena ini berkaitan dengan perasaan manusia, berkaitan dengan perasaan. Dan ada ayat lain banyak sekali tentang memilih yang baik. Nah, jadi faqala, mana contoh ayat itu? Kita lihat firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. So perintah yang baik-baiknya kepada rasul. Benar, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Jadi gehoi nabi pergi pajauh yang god, gehoi ketanya orang beriman pergi pajauh yang god, sama yang dalam halnya sama. Kalau ada yang tanya di mana beda rasul dengan rusul, itu bahasa. Rasulun itu artinya seorang rasul. Rusulun enggak ada waw, enggak ada rusulun. Rusulun itu artinya ya banyak rasul, ya rusul. Nabi 25 rusul. Lebih dari 3 lebih rusul. Itu persoalan bahasa, ada jamak sana, jamak taksir. Wa'malu salihah, dan beramal yang saleh, kata Allah kepada para nabi. Kepada kita juga beramal yang saleh. Hana hai nabi drone mantap berbuat saleh, umat basalah. Hana tetap kedua-duanya saleh. Wa qala, dan juga Allah berfirman lagi ayat yang tak kenanya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qila, dan ada makna yang lain ketika Allah menyebut minat thayyibat. Tadi makna pertama halal, makna thayyibatnya halal. Makna yang kedua mustaladzun, makanan yang enak, makanan yang lezat. Lezat itu bahasa Arab.
lezat, ladzah namanya, mustaladzah, yang lezat-lezat. Jadi kita disuruh makan yang lezat. Bentu, kena nejak sehat. Nyo dapat juh makanan mangat putra tanah cak. Popane lezat. Tanah cak wajah. Jadi makan yang lezat. Di sana ada gizi, ya, ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh nabati, ya, oleh anatomi tubuh kita dan banyak hal-hal lain yang WTSD kagak peruno, sehat, limau sempurna. Ada di dalam makanan semua. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada garam, ada macam-macam. Nyan kebutuhan yang kita makan. Pasti salah satu itu mengandung protein, karbohidrat, ada lemak lagi. Nyan mandung butuh. Mau sik berah ngeri pajuh lemak. Lemak ngeri pajuh hana imbang. Tapi lemak itu dibutuhkan. Hana lemak musabah dalam tubuh rupiah nagot. Karena itu semua dibutuhkan. Karbohidrat dibutuhkan, protein dibutuhkan, ulam, lemak dibutuhkan, mineral dibutuhkan dan sebagainya. Masalah itu doktor kekalan keseimbangan. Mineral sekian persen, protein sekian persen. Maka bak tablo makanan kemasan itu ditulis di belakang kotaknya kan, tulisan kandungan, kayak tulisan kalsium sekian, vitamin sekian, itu semua butuh. Yang agama sih ya. Teman dibutuhkan oleh agama yang paham ilmu itu. Dia sudah pegang ilmunya vitaminnya, vitamin J. Kalau memang kita bukan ahlinya di bidang itu, ya apa yang libatkan urunya. Maka di MPU itu multi ilmu, multidisiplin. Hak madang fikih biasa mentah melibatkan ilmu kedokteran. Makanan halu gop harum atau halu atau proses bagaimana processing pegat makanannya halu atau harum. Kadang-kadang lih pegat karena itu inya harum bahkan harum karena nagu watai pegat itu inya harum karena ada campuran dengan kencing. Maka payah ajak bawa beri makanan ile. Makanya badan pengawas dan obat-obatan itu bahagian dari ahli gekalannya na rekomendasi gekalan proses yang gekalan bahan baku apa dari tepung halal, dari minyak kelapa halal. Makanya ada komposisi makanan, komposisi kan harus dipelajarinya baru jid cok kesimpulan dan ini proses baru halal. Jadi hanjut nyo harumnya halu hanjut, ada proses dan tahapan yang harus diteliti. Tanya hanjut ilmunya melibatkan orang ilmu itu. Maka lembaga ilmu ini sebenarnya semua ilmu ilmu Allah seru, cuman ada fardu ain, fardu kifayah. Kita malam beklam ya di Monggedong. Nah, mustaladzat juga bermakna enak. Enak itu yang halal, bukan enak enggak halal. Itu makan kelelawar. Enak menurut Allah, menurut agama tidak halal. Tidak halal. Ya. Mana rupa kan aja ke ubat sesak. Nyan ayat uyub. Famanitturra ghaira baghin ayat uyub. Memang persoalan boleh itu ada ayat lain. Tapi mereka bukan. Mereka konsumsi itu. Konsumsi hari-harinya. Tak limpun udah-udah pejo. Dia tak ada perlu. Itu sudah hilang jiwa normalnya, memang sudah tidak ada lagi. Kemudian an aklil mustaladzat minal mata'im fa abahallahu ta'ala lahum dzalik. Karena pernah dulu suatu kaum dulu ketika mungkin belum turun ayat ini, di awal-awal Islam sebelum turun ayat ini, ada sekelompok umat manusia nak mau makan yang enak-enak, bahkan di kampanye, kalau makanan enak jangan makan ya, itu enggak boleh. Ikeliling loh, makan apa? Makan
dengan makan. Jadi nak kampanye bak mazhabnya khusus melarang makanan yang lezat-lezat. Kalau enak-enak ditanya enak, lembu enak, itik belati enak. Oh tu haram. Jadi ya mendung bena makanan yang mangat. Turun ayat ini. Kuli Allah Ta'ala haipu kapegahnya. Kulu min taibati. Makan yang halal dan enak. Baik tamurung pajauh enak. Ya, teman draw dah hanjit pajauh li. Tak kula ga ilung ga tham tibah bakan. Hanjit le pajauh mangat. Nya sebenarnya dua gom tibah. Masa urang kaum tibah dah hanjit pajauh mangat. Pusit yang na mangat undang pajauh. Yang kan kaum tibah dah. Biasa yang mangat. Jadi bersyukurlah. Yo mentang je dapat jauh yang mangat. Pajauh julah. Tekah je pun dah pajauh malam. Daripada meninggal ngah na mangat, enggak meninggal ngah makan na mangat. Nak betul? Kita lanjut. Nak betul? 5 menit lagi. Baik. Washkuru lillah. Setelah Allah mengatakan makan yang baik tadi, lalu Allah melanjutkan ayatnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada yakni ala ni'amihi, karena ubena makanan pajuh yang halal, makanan yang katanya pajuh yang enak, itu semuanya adalah termasuk bahagian daripada ni'amihi, nikmat-nikmat dari Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ada 2 nikmat dalam hal makanan. Pertama, makan enak. Yang kedua, enak makan. Balik-balik benda. Pun enak makan, kedua makan enak. Balik-balik enam salah ya. Enak makan, adik makanan hangat happy, mangat ada baju. Baju hubungan mangat pakan. Mesti ka mangat ada dua. Ya, ya urang jak bak nuju. Kuah jerengeng mangat. Kok matin mangat. Leu urang begahnya. Ladung urang ate jak bak nuju tamah bu jak pesta hai kita mah. Padahal kau mangat makanan bak pesta. Berarti nyan gekeun enak makan. Amban lamblang. Kuah jerengeng je me lamblang jamun 2 terangkang. Padahal kan makanan mangatnya, tapi enak makan. Bukan makan enak. Yang makan enak yang mewah-mewah. Sini kita hari ini makan enak. Nah orang lain, oh mai dok adik enak makan pihak dong ilung adik makan enak pihak nak enak makan. Jadi ada yang enak makan, enggak makan enak, ada yang makan enak, enggak enak makan. Maka Allah gebi dua-dua, lengkap ledong. Ya long sang Tuhan bi mentang mendua ya tak. Enak makan PE, long makan enak PE. Nyata syukur amban. Daripada orang mutumbok lang dompet ke umai lu yang baik si kameng mbak ladom urang kenang si kameng mumang nah ladom menyohana kenang mumang ya ladom menyohana kenang menyoh gratis sana umang aju ya in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman selanjutnya, jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Jadi menyautannya artinya tak sembah Allah, tak ibadat pada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah Allah limpahkan pada kita makan enak dan enak makan. Lagi bunuh. Ushkuru Allah, bersyukurlah kepada Allah alladzi razaqakum hadhihi ni'ama, di mana Allah telah memberikan rezeki kepadamu sejumlah nikmat-nikmat makanan ini. In kuntum takhussunahu bil ibadah, jika kamu termasuk orang-orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah, artinya bukan mensyarikatkan Allah, bukan menyembah selain Allah, bukan mengikuti
perintah yang selain Allah. Tapi kalau kita mengikuti perintah Allah, bersyukur pada Allah, maka makanlah yang halal dan baik. Itu inti daripada ayat ini. Kemudian wa tuqirruna annahu ilahukum la ghairah. Yang kalian jelaskan, kalau kamu tidak menyembah selain Allah. Wa qila in kuntum arifina billah, jika kamu orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang arifin, ya, mengenal Allah, mengenal zat zat Allah, esa sifat Allah, esa af'alullah. Itu tauhid. Kemudian wabi ni'amihi, dan mengenal nikmat Allah. Karena saya darah mangat nikmat Allah, ku yang darah nikmat Allah, pandai rezeki nikmat Allah. Itu semua dirasakan, tapi tetap dengan proses sunnatullah. Tugas kita nyo ya minta tugas bi Allah. Yang kerja kadang-kadang hana dentai untuk bentuk kahe kuah minta hana rezeki, berarti hana gubi. Yang ladom hana ya minta katro yang rezeki, tugasnya ya minta nyambat. Yang tugas pre hana, tugas ya minta yang na. Walaupun Allah kena bi ke urang yang hana ya minta. Ya, dalam demo mau berus dari dalam demo. Bahkan ipungut lego loh. Nyambat. Nah, ladom urang hana ya tahu di antar rezekinya itu. Kalau lagi enggak oleh Allah, maka minta rezeki itu adalah sunnatullah, pekerjaan adat, minta rezeki. Sedangkan hakikatnya itu adalah diberikan oleh Allah. Ya. Sedikit lagi biar sampai titik. Fashkuruhu alaiha, maka bersyukurlah kamu kepada pemberian nikmat Allah itu, baik yang kamu cari karena yang kamu cari itu juga diberikan Allah, atau rezeki yang hana tayak minta berbicara oleh Allah yang min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Tanya tetap bedah bengah nyan hana tetepat lompat rezeki yang pasti, hana hadapan pasti, walaupun kena janji gede. Oh na urang nyo tingo po si kurang najak kena ni acok peng pak kalung kubah. Kita pun belum bisa meyakinkan akan bisa kita ke sana. Nyo ke long pai lo tuko nyo tingo najak kena po si kurang banyak peng kalung kubah lalu najuk kerana kadang manda jam meninggal. Jadi tidak tahu kita rezeki di mana. Tetapi rezeki itu kalau untuk orang takwa min haitsu la yahtasib, ada saja rezekinya yang dia sendiri tidak menduga. Miyokun urang manajemen itu namanya income unplanned, pendapatan yang tidak direncanakan. Mutiala utan yang tidak terjala wasace hana tiala lang punggung itu biatlah. Jadi hana tiala mah tak apa yang kalau tengok kadang-kadang. Jadi menanlah. Mudah-mudahan nama insyaallah ayat ini kita lihat kondisi malam Kamis depan, kalau masih keadaan seperti ini, mudah-mudahan tidak semakin bergejolak dengan situasi ini. Kita lanjut pengajian antara maghrib dan isya. Setelah itu kita sudah memenuhi seruan pemerintah, yaitu jam malam. Hai diberikan nanti jam malam. Mbaknya hana malam gimana dai? Tapi ini berlaku ya, kita di rumah lockdown di waktu malam. Terima kasih, mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.